back to Podcast. Asik. Lu lagi, men. Aduh, kita mau bahas apa nih? Udah habis kayaknya, bro. Kok rambut lu nggak panjang-panjang sih, men? Ya iyalah, bro, baru seminggu. Oh iya. Mau bahas apa nih? Kita udah habis topik gak sih? Enggak lah, masih Belum banyak, ya? masih Belum banyak banget yang bisa diomongin tentang UMN ya nggak sih? Masih banyak Karena iya masih banyak banget karena di UMN ini kita punya mahasiswa juga dari ujung barat sampai ujung timur itu ada lengkap semua. Benar banget, Iya nggak sih, benar men? banget. Dan kali ini sih menurut Pak Produser sih, kita bakal kedatangan tamu nih. Jauh nih. Jauh ya. Dari Pulau terujung di bawah. Papua. Oh di bawah. Di bawah. Berarti- Deket sama Australia, men. Wih, Deket. Ya nggak paling ujung sih. loh yang paling Deket-deket. yang deket kan Papua, men. Ngawur, Kupang. Kupang ya. Kupang. Cuman ini ada dataran Flores. Dari ND. Dari ND ya. Yes, dari Nah, ND. ini dia nih yang maksudnya bakal seru banget gitu. Seru banget, Kenapa sih? Maksudnya apa alasannya dia mau masuk ke UMN? Iya, padahal kan itu jauh banget ya. Jauh banget. Kok berani gitu loh? Itu antar pulau lagi. Dan gua ke Bandung aja berasa jauh, men. Ini apa lagi? Ini apa lagi? Ingat kan kita pernah ke Kupang ya waktu itu ya? Di Kupang. Nah, kalau dari Jakarta ke Kupang itu 3 jaman Iya. naik pesawat. Terus dari Kupang ke ND itu tambah lagi ya sejaman lah. Itu Ya. dia Itu makanya. aja 2 kali naik pesawat loh mau ke ND. Kalau kalian tahu Danau Kalimutu Kalimutu yang banyak warna ya? yang 3 warna itu loh, 3 warna. Nah, ini ND di situ. Indah banget, bener-bener indah. Men, tapi lu kalau gua tanya ke lu nih, Hmm. lu kalau misalnya kuliah keluar kota mau nggak? Kalau misalnya itu bagus, why not? Kalau orang tua setuju nggak? Setuju aja kalau itu bagus. Nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Apa maksud gue kan ini kan kuliahnya jauh gitu kan? Apa sih pertimbangan dia gitu ya? Ya itu mungkin yang kita akan bahas lebih dalam coba kali ya, kulik karena ya. menarik tuh cuy, menarik banget. Nah, yang gue denger juga, mahasiswa ini tuh cukup berprestasi juga. Oh ya? Cukup berprestasi, IPK di atas 3 cuy. Lu coba bayangin, Hmm. teman-teman di Flores tuh pinter-pinter sebenarnya. Bagus Pinter ya. banget Oke, gitu. oke. Dan aktif, itu yang permasalahan di Aktif UMN. dan IP-nya bagus ya? IP-nya bagus. Nah itu yang gue demen, makanya gue panggil nih. Langsung aja kita panggilin Ewa. Ewa. Nah, Ewa, Selamat pagi Ewa. Gimana nih kabarnya? Luar biasa. Berarti di Wih. kosan sendiri ya? Apa? Di kosan sendiri Sendiri. ya? Oh, ngekos nih ya berarti ya? Kos. Kok lu nggak ngomong sih? Oh dia di kosan ya? Kos. Yang lain udah pada pulang atau tinggal lu sendiri yang dari ND? Kalau yang dari ND ada sisa 3 lagi yang nggak pulang. Jadi nanti pulangnya bareng. Oh pulangnya bareng? Oh Jumat nanti pulangnya Jumat. bareng ya? Oh. Mungkin boleh kenalin diri dulu Oh kali? iya boleh. Kenalin Oh, diri oke. dulu. Nama lengkap, asal dari mana? daerah, asal SMA, angkatan, status. Ya, Oke, siapa tahu, ini banyak loh yang nanya. Serius banyak banget. Serius. Oke. Perkenalkan nama saya Marcelinus Theodorus Edward Usdae, biasa dipanggil Edward atau Ewa atau Marcel, banyak. Asal dari Nagikeo, Flores NTT, terus asal SMA Kasyura di Kara Katolik ND, terus apa lagi ya? Angkatan? Oh, angkatan 2017, angkatan masuk UMN. Yes, berarti. iya. Angkatan masuk UMN 2017. Terus di UMN ambil kuliah ilmu komunikasi. Peminatannya strategi communication. Alright. Ini berarti dia anak strategi communication. Iya. ya? UMN. Iya, itu anak SC juga. Anak SC juga. Cuman berapa? Lebih jagoan lu sih. Itu belum terbukti. Nanti bro. Nanti bro. Ini siapa tahu mau kerja di bareng kita kan Oh nggak iya. apa-apa. Lewatin sidangnya dulu aja bro. Lewatin magang, lewatin Bentar lagi sidang. magang ya berarti ya? Magang, iya, Magang betul. udah semester akhir ya? Kasih tahu semester berapa Oh yang dong? sekarang semester 7. Nah, Semester semester 7. 7. Udah mau skripsian. Amin. Itu yang paling ditunggu-tunggu mahasiswa. Semester 7 tuh nanti. Semester 7 ini kan? Semester, iya. Nanti- masuk nanti ini Agustus. Semester 7. Ya, Agustus Semester semester 7 ya? 7, benar. Nah, langsung ke pertanyaan pertama. Waduh. Ya nggak? Nah, ini yang Gua deh. Boleh, Oke. boleh. Nah, kenapa lu pilih UMN? Oke, kenapa pilih UMN? Ini sebenarnya mungkin basic banget sama kayak yang lain ya, tapi Ah. sebagian besar teman-teman aku tuh kayak gitu alasannya. Jadi karena nggak lolos PTN. PTN. Nah, jadi awalnya tuh coba STAN, Mhm. sekolah tingkat instansi negara, terus nggak lolos, tes PTN nggak keterima.
akhirnya coba beberapa universitas swasta di Jakarta juga keterima, cuman ada berbagai pertimbangan. Nah akhirnya karena saat itu udah mau dekat masuk, yang lain udah pada urus-urus kuliah, akhirnya orang tua tanya mau pilih di mana kuliahnya. Akhirnya dikasih 3 pilihan, 2 pilihannya itu kampus swasta di Jakarta, nah salah satunya tuh UMN. Akhirnya bingung pilih yang mana, terus searching, lihat-lihat video di YouTube, akhirnya langsung tertarik di UMN. Dan itu detik-detik terakhir sih kayaknya. Dan akhirnya menyesal nggak? Enggak sih. Enggak ya. Soalnya dia anak asrama loh. Iya. Ya, anak asrama ya. Dia ketua asrama di Suradikara kalau nggak salah. Iya, benar. Berarti alim banget ya. Alim banget ya, sadis lah. Terkenal dia begitu gua bawa ke sana cewek semua. Lompat. Udah KW. Jangan. Ya apa produser. Oke. Nah, ini menarik sih. Kenapa sih nggak pilih yang biasanya kan teman-teman di timur itu kalau nggak Jogja ya Surabaya, kalau nggak Kupang lah. Teman-teman di ND. Kenapa sih pilihnya UMN gitu loh, spesifik UMN gitu loh? Karena kan nggak cuma kamu nih, ada Grace, ada Melan, ada Ansi juga ya waktu itu banyak. Ada yang dari Papua juga. Iya nggak, ini teman-teman waktu itu kan dari ND Bang. Oh iya. Boleh cerita nggak sih? Alasan kenapa nggak masuk universitas lain di kota lain kayak Jogja, Surabaya, itu sebenarnya dari awal itu niatnya nggak pengen kuliah di tempat yang banyak orang-orang dari sana, dari timur. Kenapa? Karena pemikiran aku pribadi tuh kayak ketika kita keluar dari tanah rantauan, setidaknya ada sesuatu yang baru. Yes, ya. betul. Kalau aku pribadi ketika kuliah di Jogja kan banyak banget anak-anak dari timur, teman-teman SMA, ya emang bagus, cuman mindset pemikirannya kita tuh hanya di situ aja, di circle itu doang. Jadi ya walaupun berkembang tapi ya nggak berkembang gimana-gimana gitu menurut aku ya, menurut aku pribadi. Jadi lebih memilih di kampus yang emang bagus, terus orang-orang timurnya tuh nggak banyak, jadi setidaknya ada hal baru yang kita pelajari dan emang apa ya, lebih open minded sih kayaknya. Dan setahu gue tuh Suradikara di sini erat sih. Ada Pak John Billy kan? Iya. Di sini juga ada alumni Pak John Billy. Jadi beliau tuh dosen di sini. Pak John Billy. Ya, dan suka ngadain perkumpulan juga. Kalian juga suka masih ngumpul kan? Masih sering ngumpul. Dari angkatan-angkatan sebelumnya atau? Dari angkatan yang udah angkatan senior, udah tua itu sering ngumpul untuk ikatan alumni Suradikara itu besar banget. Kalau yang di sini mulai ngumpul. Kalau yang dari UMN itu baru angkatan kamu ke bawah ya? Angkatan aku ke bawah. Jadi itu emang sering kumpul bareng sama Pak John juga. Baik-baik, cuy, ada perkumpulan. Jadi kalau mau cari kosan ya, waktu itu cari kosan juga, kesini jadi ngumpul. Benar ya. Jadi ada komunitasnya. Bahkan sampai ada yang dari Maumere juga nanya-nanya juga, bisa juga. Jadi sungguh-sungguh sangat baik. Iya. Keren. Nah ini menarik juga, kenapa sih pilih strategi communication Ilkom gitu? Lagi-lagi alasan klasik sih, kayak suka ngomong. Basicnya ya. Cuman kemudian waktu masuk Ilkom ya basicnya nggak cuma ngomong doang. Iya, jadi emang banyak orang yang bilang ngapain masuk Ilkom, orang udah bisa ngomong kan. Jadi awal-awal masuk sebenarnya bingung antara masuk jurnal atau SC, karena melihat kayaknya jurnal prospek kerjanya kayak keren kan, karena dulu belum dipisah ya. Iya, belum dipisah, kayak depan kamera di TV. Terus waktu coba chat-chatan sama Grace, nanya dia pilih mana, pilih Strakom, terus kenapa nggak pilih jurnal? Alasannya katanya kalau jadi reporter, kalau kita salah menyiarkan bisa masuk penjara. Nah itu itu pemikiran yang lumayan lumayan konyol sih. Akhirnya karena pemikiran itu ya udah memilih SC, dengan awalnya tuh benar-benar nggak tahu apa itu SC. Awalnya kan dulu namanya public relation kan, jadi tahu sebatas public relation, ngomong depan orang, benar-benar sebatas itu doang, nggak tahu prospek kerjanya gimana, terus apa yang akan dipelajari itu benar-benar nggak tahu. Jadi kayak ya udah pilih aja gitu ya. Iya, benar. Jadi benar pilih aja gitu. Tapi sekarang menyesal nggak sama pilihan strategi communication? Enggak. Emang berarti cocok sama passion? Cocok banget. Tahun 2017 tuh berarti kamu angkatan berapa? 2017 ya? Peralihan. Kamu ikutan ke MD waktu 2017 17. 18 dong harusnya.
Iya, 18, 18, iya benar, 18. Sorry 2017, benar. Semester 1, semester 1 benar. Dari semester 1 aja dia udah bisa presentasi. Gue suruh presentasi ya. Wah, gue suruh presentasi karena pecah kan. Gue suruh presentasi dan banyak loh. Ada di kelas dan jago lah. Menurut gue jago emang cara ngomongnya dapat. Dan kalau misalnya Ilkom kan nggak cuma tadi bisa ngomong doang, body language juga. Betul. Gimana dia jawabnya? Karena kan yang sama Pak Inko juga kita udah nanya-nanya sebenarnya perlu orang yang suka ngomong atau enggak, ternyata memang tulisan juga malah itu yang lebih penting. Tulisan juga lebih penting. Kayak gitu. Udah kenal kan Pak Inko? Udah. Oh, laporin nih. Iya lah kalau nggak kenal sih. Sendiri kan, serem nggak kenal. Aduh, nah, nih apa aja sih yang udah didapetin di Strakom kemarin? Banyak sih. Banyak ya? Banyak banget. Lebih ke apa ya? Benar-benar nggak cuma teori, tapi skill juga dapet sih. Benar-benar praktek, eksekusinya langsung. Apa ya? Yang kamu bisa tahu nih, apa yang kamu bisa rasain sebelum kamu masuk jadi Strakom nih, jadi mahasiswa UMN, setelah kamu jadi mahasiswa tingkat akhir nih. Oke. Apa sih yang berubah dari kamu? Apakah dari cara bicaranya, tata jalannya juga diperhatiin kan? Oke. Terus cara ngomong public speakingnya kah? Atau Pertama lebih ke cara ngomong sih, public speaking. Cara ngomong, ya kan awalnya yang kayak yaudah ceplos aja kan, ngomong bener-bener kayak yaudah ngalir aja gitu kan. Setelah masuk ya ternyata emang ngomong tuh nggak asal ngomong gitu, ada apa ya, ada kaidah, ada strukturnya gitu. Jadi ya gitu terus banyak hal-hal baru yang awalnya nggak tahu jadinya tahu. Hal sekecil kayak iklan, dunia periklanan kan, itu orang-orang lihat sebatas ya udah yang tampil di TV aja. Tapi ketika kita masuk jadi mahasiswa SC, itu benar-benar kita tahu seluk-beluknya latar apa ya, di belakang layarnya tuh seperti apa. Terus ya pokoknya banyak hal yang didapat sih. Betul. Berarti kamu bisa prediksi dong, nih ya karena iklannya nggak mutu nih kayaknya, bisa kayak gitu kan, nggak dapet nih. Researchnya nggak dapet. Nggak sampai segitu, ya mungkin sih, cuman nggak sehebat itu ya. Nggak sehebat dosen sih. Bisa aja merendah. Tapi gue perhatiin gayanya si Ewa nih, dulu pertama kali gue ajak pergi sampai sekarang beda banget. Karena kamu udah nyicipin kerja juga ya, part time. Iya benar, part time. Nah, boleh jelasin nggak sih itu aktivitas kamu ngapain aja selama kuliah nih? Oke, kalau selama kuliah tuh kamu ikut apa, UKM apa gitu? Kalau kuliah ya kuliah tiap hari, nggak tiap hari juga sih karena ada jadwal. Jadi untuk mengisi kekosongannya part time juga. Part time terus ikut UKM paduan suara. Part time di sini juga. Part time di UMN. Terus ikut paduan suara, terus ikut kepanitiaan juga. Ulson ya berarti? Ulson. Wah, Ulson nih ya. Wah, anak Ulson nih, nyanyi. Kudu nyanyi. Aduh. Nyanyi di akhir acara, nyanyi satu album. Wah. Nanti boleh kali ya. Boleh. Jadi bumper ya. Ya, Pak Produser ya. Boleh kali ya. Nanti habis ini. Oke. Nah, ini yang pasti tanyain. Apa tuh? Ini agak sensitif sih. Oke. Kamu kan anak rantau nih, pasti punya tuntutan dong dari orang tua. Pokoknya kamu harus berhasil, udah mau nggak mau kan. Orang tua kan pasti udah bayarin kamu. Benar banget. Nah, tuntutan dari orang tua pasti nggak jauh-jauh harus prestasi. Iya. Nah, boleh cerita nggak IPK kamu berapa? Terakhir berarti semester IPK gabungan. Oke, semester 5. IPK terakhir itu 3,35 sih. Sombong bro. Oke. Tapi kan nggak sombong dong. Nggak sombong dong. Boleh sombong. Karena kerja fakta kan. Oke. Iya kan? Tuh, anak ND ya kan, Flores, teman-teman di Flores tuh jangan kayak ini minder. Ya kita waktu itu sempat ngalamin ya. Iya. Dan si Marcel sendiri juga melihat dengan kepalanya dia sendiri bahwa teman-teman di Nusa Tenggara Timur terutama ya, dari dataran Flores itu mereka minder, takut bersaing dengan benar. Padahal mah enggak ya, maksudnya selama belajar kan bisa bersaing sih. Tuh, keren ya. Tapi itu emang perlu ditakutin. Waktu awal-awal juga minder juga sih. Waktu awal emang sempat minder, cuman ya udah ngalir aja, jalanin aja, dan ternyata nggak sesuai ekspektasi yang ada gitu. Maksudnya nggak sesuai apa yang dipikirkan maksudnya gitu. Jadi ketika masuk, oh ternyata gini, nggak seperti apa yang dipikirkan. Iyalah, enggak.
maksudnya udah zaman bersaing sih, udah zaman, udah zamannya sekarang kolaborasi. Betul. Teman-teman juga banyak kan yang dari sini juga, maksudnya dari daerah Jakarta, Tangerang gitu juga banyak kan kelas kamu. Iya lah, anak Uson coy. Anak urusan aktif. Iya enggak mungkin. Soalnya Nyanyi dikit aja bro, hati kelepek-kelepek. melting bro. Soalnya di UMN itu kan dari ujung barat sampai ujung timur itu Ada semua. jadi kan nggak perlu harus khawatir. Bener. Boleh ceritain nggak sih bagi mereka nih yang minder mungkin atau aku kayaknya biayanya mahal deh kak kalau misalnya harus hidup di Jakarta atau di Tangerang. Tricky kamu tuh kayak gimana sih selama kamu hampir 4 tahun ini tuh? 7 semester ini tuh gimana cara ngadepin orang yang ngomongin kayak gitu tuh? Kayaknya nggak bakal bisa kak, gue hidup di Jakarta. Iya, benar. Mahal be hidupnya. Iya, Kamu benar. bisa jelasin nggak cara kamu beraktivitas di situ? Kamu tuh makan tuh kayak gimana? Iya. Jadi biar ada gambaran aja. Oke. Sebenarnya ini udah pertanyaan yang sering ditanyakan sih ke aku kayak kayaknya biaya hidup di Jakarta mahal ya, lebih murah di Jogja, lebih murah di Surabaya. Kalau aku pribadi melihat kayaknya semua biaya hidup tuh sama. Tergantung dari gaya hidup. Sebenarnya yang mahal itu bukan biaya hidup tapi gaya hidup. Boleh ceritain nggak tuh gaya hidup tuh kayak gimana Oke. sih? Kalau gaya hidup hal sesimpel kita beli baju. Yes. Kita beli baju atau kita makan. Perbandingan antara ketika kita makan di warteg atau warung biasa sama mall itu beda. Ya. Betul. Warteg 20.000 kita bisa dapat katakanlah sampai gumoh. Iya, benar-benar yang kenyang. Benar-benar kenyang banget. Sampai Sedangkan teler. kalau di mall ya 20.000 dapat apa? Cuma dapat minuman boba atau apa gitu kan, belum makan. Jadi kembali lagi sih ke individu masing-masing, jangan melihat bahwa biaya hidup yang mahal tapi gaya hidup. Kalau gaya hidup kita tinggi ya pasti mahal. Kayak gitu sih kalau aku pribadi, dan hampir semua teman-teman yang dari Suradikara yang kuliah di UMN kayak gitu juga. Kalaupun kita mau ke mall ya ini sebenarnya memalukan tapi ya udahlah karena sesuai dengan kondisi dompet ya. Jadi kalau kita ke mall mau katakan mau beli baju H&M ya, kita lihat diskon sih. Ya apa dong? Wajar Jangan kan dulu. Gue juga sama. Bener. Gue bahkan nggak mau kayak channel. Sama. Iya. Juga. Dan gimana ya? Kita juga lebih prefer online bahkan ada Iya, yang benar. Online juga tuh. Shopee murah banget. Iya. Bikin baju sendiri. Sabi sih. boleh. Maksudnya semua diakalin ya? Iya benar. Iya kan? Tergantung dari pribadi masing-masing. Benar. sih. Nah terus nih Wak, kalau gue nanya tentang dosen-dosennya gimana sih? Kalau dosen-dosen di UMN sama lingkungannya, sama kalau di daerah sini itu, kalau di UMN itu pernah ada yang ngebully lu nggak karena lu tinggal di karena lu orang Flores gitu? Ada nggak sih kayak gitu? Dari dosen dulu ya. Yes. Dosen. Kalau dari dosen sejauh ini enak-enak aja sih. Kalaupun ada yang yang kurang enak ya enak-enakin aja karena Ditelan aja kali iya ya. ditelan aja karena ya udah dapatnya kayak gitu, dan syukurnya walaupun dapat dosen yang menurut orang gak enak tapi nggak tahu kenapa Menurut kamu enak-enak aja gitu. Karena kamu belajarnya benar. Ya mungkin sih. Iya, serius. Kalau orang Jadi- yang nggak belajar yang nggak benar tuh dosen juga males. Ya jadi ada beberapa dosen yang menurut teman-teman tuh kayak wah ini dosen nilainya Killer pelit banget. banget, Iya, terus iya. kayaknya kalau disapa fulas banget. Iya. Nah kalau aku pribadi justru nggak merasa hal itu. Jadi ketika mereka bilang dosen A ini kasih nilainya pelit banget lah, ketika aku lihat ke diri aku sendiri kayaknya enggak, nih kayak nilai aku baik-baik aja gitu. Terus kalau dibilang dosen gila ditegur nggak nyaut, kok gue enggak gitu. Mungkin nggak tahu ya, tergantung pembawaan individu lagi sih masing-masing. Benar. Ini contoh yang baik. Iya, contoh yang baik. Nah, kalau kamu contoh ya. Aku juga baik ke dosen. Cuma satu doang itu ya. Siapa tuh? Ya emang gara-gara dianya aja. Enggak dong. Kesibukan kerja emang. Aduh. Oke. Jadi lingkungannya. Oh iya, lingkungan. Lingkungannya berarti secara keseluruhan UMN atau? Keseluruhan UMN sama yang tentang Gading yang Serpong masalah atau? bullying gitu. Oke. Nah, Gading Kalau Serpongnya untuk juga. UMN asik sih, maksudnya dari segi pergaulannya ini benar-benar satu hal yang buat aku
kaget adalah ketika lihat di video profil UMN yang waktu itu Pak Andri tunjukin di sekolah, itu kan kelihatan kayaknya anak-anak wah high class banget, terus keren-keren, terus kelihatan pinter-pinter, yang dalam mindset orang-orang ketika lihat video itu kayaknya keseharian itu ngomong bahasa Inggris gitu-gitu kan, karena ya kayak gitulah. Tapi ketika masuk dan sejak waktu bahkan daftar ulang itu kan kenal pertama kali sama orang banyak yang kuliah di UMN kan, itu benar-benar langsung hilang langsung karena emang gitu. Karena orang-orang di sini ternyata yang di UMN itu benar-benar kayak friendly, asik, dan nggak pernah yang kayak apa ya, lihat oh ini orang dari ini orang ini agama ini, benar-benar kayak dia udah nyatu. Jadi benar-benar asik aja mainnya. Asik ya. Itu. Jadi nggak pernah ada bullying kayak gitu-gitu ya? Sejauh ini dan kayaknya nggak ada sih, karena emang udah deket. Dan justru yang buat menarik adalah teman-teman dari sini tuh yang suka nanya tentang NTT, tentang Flores, kayak di Flores itu ada apa sih? Terus ada hal apa yang kira-kira menarik dan buat daya tarik buat kita kesana gitu. Jadi itu aku sama teman-teman dari ND, dari NTT tuh sering jelasin kayak, oh di NTT tuh bukan cuma Labuan Bajo, jadi kita tuh kayak duta pariwisata NTT sih. Khusus UMN. Karena kita jelasin, oh di sana tuh ada ini, ada itu. Ada Danau Kelimutu ya. Ada Danau Kelimutu juga. Jadi yang orang-orang lihat NTT Flores itu cuma sekedar Labuan Bajo, akhirnya mereka punya banyak pandangan. Jadi ketika kita sebut Flores, nggak cuma Labuan Bajo yang kita tahu. Dataran Flores sih, indah banget. Lu udah pernah belum sih? Belum pernah gue ke Flores. Lu nggak pernah ngajak harus banget. Gue udah ngajak dia ke Ambon, dia nggak pernah ngajak gue. Enggak, waktu itu kan nyari sampai Kupang doang kan. Kalau Kupang tapi bukan masuk dataran Flores ya? Bukan ya. Tapi satu provinsi. Masih itu provinsi ya, NTT ya. Kupang doang sih lu. Ya nanti kita ajak ya, kapan-kapan kita ajak dia. Soalnya serem banget bro, naik pesawat dulu, pesawat capung lah. Pesawat kecil ya? Iya, gue pernah ke Luwuk, ini sejam bro men. Aduh. Oke, lanjut men. Nah, harapan apa sih Sel untuk Ilkom kedepannya? Iya. Secara pribadi ya. Kalau aku pribadi sih untuk Ilkom ya mungkin lebih apa ya? Bingung sih. Bingung. Karena ya menurut aku pribadi ya kayaknya udah oke. Cuman mungkin kedepannya lebih apa ya? Jujur bingung. Nggak apa-apa. Kita nggak bakal dikasih tahu ke dosen. Dia nonton sendiri soalnya. Nggak dikasih tahu tapi nonton. Mahasiswa gue. Wah, gue tonton apa ya? habis. Mungkin mau ngambil S2 mungkin sih. Mau kasih teaser nggak? Kita mau buka S2 nah di UMN. Iya dong. Nggak tahu di UMN-nya atau nanti di mana gitu. Iya di daerah Jakarta, tapi itu Ilkom S2. Kemarin sekarang kan belum ada Ilkom ya. Iya, Pak Inko kan udah cerita tuh. Pak Inko tuh udah pernah duduk di sini. Iya, sempat lihat sih, cuman udah ngasih tahu. Nah, kan Pak. Anaknya nih Pak. Maaf Pak. Belum pernah di sidang dia. Aduh. Nanti kan sidang ketemu bro. Kayaknya langsung disaster Pak Inko. Kayaknya kamu ambil S2 aja tuh, lumayan. Boleh sih. Atau ada beasiswa. Yes. Sel, ini bagi teman-teman dari khusus dari Flores ya. Teman-teman di Flores dari manapun, dari Labuan Bajo, Maumere, ND, wah banyak deh. Kalau gue sebutin satu-satu kan banyak banget. Dan mereka yang mau masuk ke UMN atau ke Ilkom, ada pesan nggak sama kamu? Apakah beasiswanya? Karena sebenarnya kita masih buka pendaftaran untuk lulusan tahun 2020 ya. 2020 yang lulusan kemarin ini, kita masih buka pendaftaran ya, dan beasiswanya masih terbuka. Dan gue sebagai PIC untuk Nusa Tenggara Timur dan khususnya di Flores, gue sangat welcome dengan mereka-mereka yang punya prestasi dan beasiswa. Mungkin lu bisa jelas pesan ke mereka untuk mau pengen. Kalau pesan yang pertama dari aku pribadi pengen bilang kalau kita yang kuliah itu kita bukan orang tua. Jadi teman-teman harus pilih jurusan atau fakultas yang benar-benar teman-teman minati. Jangan karena passion teman-teman bukan di kedokteran, orang tuanya mau di kedokteran, teman-teman ikut. Nah, itu yang bahaya sih karena bisa berdampak ke depannya. Betul. Nah, terus kalau yang kedua, ini kayaknya
teman-teman juga sering dengar pilih karena sekarang persaingan kerja udah lumayan besar, lumayan ketat, mungkin bisa pilih kampus yang akreditasinya A sih. Yes. Karena itu aku ingat banget waktu itu pernah dibilang sama, kalau teman-teman pasti teman-teman tahu Pasil Keo pernah bilang kalau kuliah itu jangan cari kampus yang abal-abal karena itu menentukan kehidupan kita ke depan. Yes. Walaupun kita mau jadi wira swasta, pengusaha, itu benar-benar menentukan gitu. Terus kalau untuk beasiswa UMN ini bisa dicoba untuk teman-teman, walaupun mungkin PTN udah tutup kali ya. PTN masih? Oh masih ya. Masih. Cadangan mungkin. Iya, jadikan UMN ataupun kampus swasta lainnya tuh sebagai cadangan, karena ya syukur-syukur kalau kita lulus PTN, kalau enggak kan ribetnya di kita ketika kita cari kampus di saat udah mendekati masuk. Benar. Karena nggak semua kampus yang mau ya udah masuk aja gitu. Jadi pilih setidaknya 1 atau 2 sebagai cadangan. Jadi kalau emang nggak keterima PTN, kita udah punya cadangan nih 1. Yes. Jadi nggak ketunda kuliahnya. Benar. Gitu. Terus kalau untuk soal apa tadi, biaya ya? Biaya. Oke. Kalau untuk biaya, jujur apa yang kita bayarkan sesuai dengan apa yang kita dapatkan sih. Maksudnya ya worth it. Kualitas yang kita dapatkan tuh benar-benar ada gitu. Jadi kita nggak bayar mahal terus yang dapatnya abal-abal gitu. Jadi benar-benar ilmunya dapat, terus nggak cuma ilmu tapi emang ada prakteknya, ada fasilitasnya, ya ada fasilitasnya juga mendukung. Jadi ya gitu aja sih. Oh, berarti waktu itu kamu jalur waktu itu masuknya beasiswa? Jalurnya beasiswa. Nah untuk teman-teman juga ini boleh. Untuk teman-teman juga ini berdasarkan pengalaman. Jadi UMN itu bukan cuma dari nilai aja, dari rapor, mereka mendukung apa ya, teman-teman yang berprestasi. Itu pengalaman pribadi. Jadi ada sertifikat, kita bisa masukkan dan itu bisa dapat beasiswa. Tuh. Karena 5-5-nya waktu itu beasiswa ya? Beasiswa. Semua. Gila ya. Dan si Melan ya yang ngambil TF ya? Iya, si Melan ambil ya, teknik fisika. Itu olimpiade loh, bro. Iya, olimpiade fisika. Nanti kita undang. Wes. Dia masih di kosan atau? Masih di kosan. Oh, tapi Jumat ya pulang ya bareng kamu ya? Oh, Melan nggak pulang. Ya. Boleh tuh. Oke. Sip. Itu untuk penutupan mungkin boleh nyanyi dong. Waduh, refnya aja. Apa ya? Ini apa ya? Apa aja yang biasa yang pernah tampil di Ulson sering Ulson. Anyway, masalah soal Ulson, beberapa tahun yang lalu wisuda sempat pakai tema Flores loh. Iya, benar. Iya kan? Benar. Ingat kan? Iya. Pakai tema Flores, betul. Itu keberagamannya kita. Mungkin bisa langsung nyanyi. Ayo, buat penutupan apa nih? Lagu apa ya? Apa aja? Terserah. Yang lu lagi sering nyanyiin. Apa produser? Apa aja? Terserah. Yang lu kuasain banget. Dikat. Iya, ini dikat. Kalau lagu nggak tahu ya. Kalau lagu Suradikara gitu? Boleh. Silakan. Bagus. Kalau Ayo. masing-masing nge-refnya aja. Oke. Iya. Kepanjangan ya. Oke. Langsung. Oke. Ini lagu kayaknya udah familiar di Suradikara. Soalnya pernah di album Suradikara Vol 2, Vol 3 kebetulan juga sebagai penyanyi. Oh iya, sombong. Sama Grace juga. Oke. Ini lagunya pencipta pahlawan utama ya kalau nggak salah liriknya. Oke. Ini refnya aja. Refnya aja boleh. Oke. Engkau pencipta pahlawan utama, selalu indah bagai langit senja. Biarlah sesi dunia tahu kau telah menjatuh dalam jiwaku. Peluh yang menetes di wajahmu, beri harapan yang ku bawa selalu. Sampaikan kau tersenyum nanti, bahagia saat aku kembali. Iya gitu. Kurang lebihnya kayak gitu, kayaknya udah lupa liriknya sih. Kembali ke ingat ya. Satu pertanyaan lagi terakhir. Kedepannya setelah lulus mau kerja di Jakarta atau di ND? Waduh. Rencananya sih kayaknya
mau coba beberapa tahun mungkin di Jakarta. Di Jakarta sih. Cool. Sip. Itu tujuan gue. Gue cuman bawa teman-teman Flores, teman-teman di dataran Flores untuk kerja dulu di Jakarta. Iya. Jangan balik dulu ke ND. Benar. Cari pengalaman di sini. Kalau udah punya pengalaman banyak, balik ke ND, bangun ND, bangun dataran Flores supaya maju pariwisatanya. Ya, Oke. Gitu. Oke. Thank you banget. Thank you banget. Ya, see you Emang. next time. Oke, seru banget pas Gila, parah keren sewa. banget ya. Emang penuh inspirasi ya. Penuh inspirasi dan motivasi juga bagi teman-teman yang ada di timur ya. Benar, Ambon nih. PIC untuk Ambon. Ya. Kalau Ambon. Kalau Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Flores itu gue, nanti Papua itu ada lagi si Bang Robin ya. Bang Robin. Kita tetap terbuka kok beasiswanya untuk siapapun, asalkan kalian pintar-pintar, it's okay. Daftar aja Bener. ke kita ya. Dan lebih pintar lagi kalau daftar di UMN langsung. Yes. Karena masih buka pendaftarannya. Ya. Boleh langsung cek informasinya di www.umn.ac.id dan atau daftar kalian langsung daftar di www.pmb.umn.ac.id. Kita juga masih pendaftaran masih free. Yes. Jadi begitu kalian buka pmb.umn.ac.id, di situ sebelum submit ada kolom kode voucher. Kode vouchernya tolong dimasukin. Itu adalah free form. Yes, FREE, digabung semua huruf besar semua. Ya, jangan lupa dimasukin karena kalau misalnya kalian nggak masukin itu kodenya, kalian akan berbayar 200.000. Sayang banget teman-teman. Terus kita juga mau ingetin buat teman-teman nih, kita ada open house. Yes, buat teman-teman yang masih galau untuk angkatan yang lulus tahun ini, ikut aja open house-nya, lihat dulu aja fasilitasnya kayak gimana, sekeren apa sih UMN gitu kan. Nanti kalian boleh langsung ikut di tanggal 18 Juli. 2020. Tahunnya gimana sih Kak? Atau informasinya bisa kita dapetin dari mana sih? Ya, itu ada di sosial media kita. Ya, ada di Instagram, ada di Facebook, di YouTube. Itu ada di Universitas Multimedia Nusantara. Yes. Di Instagram ada satu lagi ada di @pmb.umn. Oke, segitu dari kami. Jangan lupa follow Instagram kita juga. Follow Instagramnya Kevas. Gue ada di @kevasarifsan. Follow Instagram gue di Andrianto GP. Di Pak Produser YRX Topper. Iya, YRX Topper. Ya, jangan lupa tuh Pak Produser juga mau di follow. Iya dong, harus di follow. Oke. Itu aja teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya. Tetap di podcast kita di Spotcast.